Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan video bagian kedua pembahasan kita dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 42. Di video sebelumnya saya sudah membahas dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat 42. Kurang lebih ada 4 hal yang bisa kita pelajari bersama. Dan dalam video pertama kita sudah bahas 2 poin sebelumnya. Yaitu di mana Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari Injil Matius pasal 10 ini kita telah belajar pertama, yaitu poin pembahasan kita yang pertama, yaitu Kristus memanggil dan memperlengkapi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa saksikan di video yang sebelum ini, Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama. Bahwa di dalam Matius pasal 10 ini, kita belajar bersama bagaimana Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka. Namun sebelum mengutus mereka, mereka diperlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Sebuah pesan bagi kita bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, ya, mau menjadi hamba Tuhan, diperlengkapi di sekolah teologi, menjadi gembala, atau sebagai seorang yang mendirikan vokal grup, paduan suara, ataupun bentuk pelayanan yang lain yang kita mau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, percayalah. Kalau itu didasari dengan kita menyadari itu merupakan panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita butuhkan, kita perlukan di dalam pelayanan tersebut, supaya kabar baik ini diberitakan, disampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan pembahasan poin yang kedua juga kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu selain Kristus memanggil dan memperlengkapi, dari Injil Matius pasal 10 ini kita belajar juga bahwa Kristus tidak menjanjikan kehidupan yang mudah. Di dalam Injil Matius pasal 10 ini Tuhan Yesus jelas berbicara. Bukan berarti kita mengikuti Yesus terus hidup kita enak-enak, ya. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak. Tuhan Yesus secara berterus terang mengatakan ketika kita akan melayani Dia, kita akan melewati kehidupan yang tidak mudah. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan kita seperti domba yang ada di tengah serigala, ya. Domba binatang yang lemah, dan serigala kita tahu itu binatang yang buas. Tapi itulah gambaran ketika kita mau melayani Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti domba di tengah serigala. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku datang membawa pedang. Ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bisa saja seisi rumah kita akan memusuhi kita. Ketika mereka tidak memahami, mengerti tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Artinya orang-orang di sekeliling kita pun, orang yang terdekat bisa membenci kita ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tapi di tengah penderitaan, tantangan tersebut bukan berarti kita mundur meninggalkan Tuhan. Tapi kita memprioritaskan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berterus terang berkata, barang siapa mau mengikut aku harus memikul salib. Berbicara tentang memikul salib berarti siap menderita. Barulah kita dilayakkan menjadi pengikut Kristus. Di bagian teks lain firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa yang ingin mengikut aku harus menyangkal diri, mematikan keegoisan, mematikan ambisi, hasrat, cita-cita, keinginan kita, dan kita lebih mengutamakan keinginan Tuhan, maunya Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan suatu pemikiran bahwa biarlah kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk hormat kepujian bagi namanya. Setelah kita bisa menyangkal diri, baru kita bisa memikul salib, siap menderita, baru kita dikatakan sebagai pengikut Kristus. 2 poin ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan kita pada kesempatan ini akan melanjutkan untuk menyelesaikan, yaitu poin 3 dan poin yang keempat. Dan yang ketiga pada kesempatan ini, dari Matius pasal yang 10 yang kita bisa pelajari, yaitu Kristus menghendaki kita memberi secara cuma-cuma kepada orang lain. Berbicara memberi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita tahu ini hasil jeripaya kita, hasil kerja kita, hasil upah yang kita dapatkan. Dan kita harus berbagi kepada orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia menghendaki supaya setiap kita memberi secara cuma-cuma kepada orang lain. Hal ini Tuhan Yesus menasihatkan kepada para rasul, ya, para murid yang akan Dia utus untuk mereka melayani. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Injil Matius 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus menegaskan kepada para rasul supaya mereka memberi, ya, mereka melayani, menolong orang lain dengan cuma-cuma. Karena segala kuasa yang telah mereka peroleh, mereka dapatkan itu mereka peroleh dengan cuma-cuma.
Ya, Matius 10 ayat 8 menjelaskannya, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Maka di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hidup kita bergantung mutlak kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam organisasi gereja yang saya bergabung di dalamnya, Gereja Bethel Injil Sepenuh, kami pun tidak ada yang namanya slip gaji, tidak ada rincian tunjangan, tidak ada. Berapa jiwa yang dipercayakan, engkau melayani. Engkau utus pergi ke desa dan jemaatmu hanya bisa sumbang pisang, kelapa, ya engkau menikmati dari itu. Dan saya bersyukur itu melatih supaya ketika kita melayani Tuhan, kita hanya bergantung mutlak kepada Tuhan. Bukan kepada gaji kita, pendapatan kita, tapi hidup kita betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan kepada para rasul supaya motivasi hati mereka benar. Ketika mereka melayani, mereka telah memperoleh segala sesuatu dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula hal itu dengan cuma-cuma. Bahkan, bukan hanya para rasul memiliki kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi juga ternyata pelayanan itu bukan berarti tunggu kita ada mujizat dulu. Kita bisa melakukan hal spektakuler dulu, baru disebut kita melayani. Tidak. Tuhan Yesus jelas menjelaskan, dengan kita menyuguhkan secangkir air pun, itu merupakan pelayanan kepada Tuhan. Catat baik-baik. Kita jangan berpikir bahwa pelayanan itu harus di panggung yang besar, sound system puluhan ribu watt, dengan lighting tata cahaya yang luar biasa. Tidak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, pelayanan yang paling kecil dan yang sederhana, Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika kita memberi, ya, kita menyuguhkan atau memberi secangkir air pun itu merupakan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus jelaskan dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Di dalam Markus pasal 9 ayat 41, demikian firman Tuhan berkata, Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi pelayanan itu, Bapak Saudara, bukan spektakuler, bombastis di panggung yang dengan lighting dan wah, bukan. Bahkan ketika engkau menyuguhkan secangkir air, bagi pengikut Kristus, bagi seorang pelayan, itu adalah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita beri itu dengan cuma-cuma, karena kita telah memperoleh itu dengan cuma-cuma daripada Tuhan. Kita diberkati. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, Kristus menghendaki kita memberi secara cuma-cuma kepada orang lain? Karena jelas, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita miliki hari ini adalah pemberian Tuhan. Anda mau ngomong apa saja, gaji, tunjangan, pendapatanmu, rumah, mobil, motor, apalagi perusahaan, semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Kita ini cuma dipercayakan, kita hanya dititip oleh Tuhan untuk kita mengelolanya. Maka jaga kepercayaan Tuhan ketika Tuhan berikan kita jabatan, kita berhasil di dalam pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita semakin besar. Ingat, itu kepercayaan Tuhan. Sesungguhnya semuanya itu adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menginginkan kita memberi dengan cuma-cuma. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-27. Yohanes 3 ayat 27 jelas firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Perhatikan ayat ini berkata, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kemudian kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saya baca di dalam beberapa terjemahan yang lain supaya kita lebih paham ayat ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, siapakah yang menjadikan saudara lebih daripada orang lain? Siapa yang angkat saudara? Anda dihormati, dihargai hari ini. Siapa yang angkat? Tuhan. Siapakah yang menjadikan saudara lebih daripada orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi, mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Jadi hari ini nih, nafas hidup saja Tuhan yang beri, Bapak Ibu Saudara. Rumah, mobil,
kekayaan harta benda, itu pemberian Tuhan bagi kita. Ini jelas. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan sekali lagi. Siapakah yang menjadikan saudara lebih daripada orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi, mengapa mau menyombongkan diri seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi? Di dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup dikatakan, apakah yang saudara sombongkan? Apakah yang saudara sombongkan? Adakah sesuatu yang saudara miliki yang bukan pemberian Allah? Coba kita pikirkan hari ini. Adakah sesuatu yang saudara miliki yang bukan pemberian Allah? Dan apabila segala yang saudara miliki berasal dari Allah, mengapa saudara membanggakan diri seolah-olah saudara telah berhasil atas daya upaya sendiri? Jangan sombong dengan pencapaian. Jangan pukul dada. Ini keberhasilan karena saya pintar, saya hebat. No. Semua yang kau dapatkan itu pemberian daripada Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, marilah apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita cuma-cuma, berikan itu juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kenapa Tuhan inginkan supaya kita memberi cuma-cuma? Supaya kehidupan kita terus menjadi berkat. Karena apa yang kita dapatkan ini cuma pemberian daripada Tuhan. Ya. Dan Tuhan inginkan setiap pemberian yang telah Dia berikan kepada kita, kita teruskan atau kita bagikan kepada orang lain. Tentu kita bagi dengan kasih, bukan ada embel-embelnya. Saya memberi ada maksud udang di balik batu. Saya memberi di dalam kepedulian ada tanda kutipnya, iya kan? Ada kepentingan terselubung, maka saya berbuat baik. Tidak. Tuhan Yesus mau kita memberi dengan dasar kasih. Kenapa Tuhan ingin supaya kita berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain? Karena sesungguhnya Tuhan tidak mau supaya kita bergantung hanya kepada harta kekayaan kita. Hanya kepada gaji tunjangan yang kita miliki, keuntungan atau omset kita. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada uang dan pendapatan kita. Tuhan menyuruh kita memberi dengan cuma-cuma supaya kita orang percaya harus hidup dengan iman dan percaya kepadanya. Jadi Tuhan tidak mau supaya pendapatan gaji kita itu menggantikan posisi Tuhan. Jangan sampai uang ya menggantikan posisi Tuhan. Dengan kita memberi, sesungguhnya kita sedang belajar bahwa kita hidup hanya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Dengan kita berlatih untuk memberi dengan cuma-cuma, memberi dengan kasih tanpa ada kepura-puraan dan embel apa-apa, kita beri dengan ketulusan, maka sesungguhnya Kristus ingin supaya kita dalam hidup ini sebagai orang Kristen harus hidup dengan iman dan percaya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita akan lihat bersama-sama, Kristus dapat mengusir segala ketakutan. Tuhan Yesus memang menjelaskan bahwa kehidupan yang kita jalani itu tidak mudah. Bahkan terkadang diisi dengan berbagai macam ketakutan. Tapi, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Yesus sudah berbicara bahwa kita seperti domba yang diutus atau domba yang berada di tengah serigala, Tuhan berjanji jangan takut. Sebab Dia menyertai kita. Jika hari ini kita takut akan Tuhan, ada seorang berkata demikian. Jika hari ini kita takut akan Tuhan, maka Anda tak perlu lagi takut apapun. Masa depanmu, hidupmu, tidak perlu engkau takutkan lagi. Kalau engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, ada sebuah ungkapan. Jika Anda takut akan Tuhan, maka Anda tak perlu lagi takut apapun. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-27-31 jelas berbicara. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan Yesus ingin menjelaskan ketika kita mengiring Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan, ada penderitaan. Percayalah kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus berkata bahwa dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Kita tidak bisa hitung jumlah rambut di kepala kita, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengenal setiap detail hidup kita. Yang kita butuhkan adalah hiduplah takut akan Tuhan. Allah lebih tahu hidup kita, apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus berkata, sekalipun engkau seperti domba diutus di tengah serigala, sekalipun engkau mengalami bahaya, ya salib yang harus engkau pikul, catat baik-baik.
bahwa manusia bisa merancangkan kejahatan. Kalau Tuhan bilang engkau belum mati, tidak akan mati. Karena burung pipit yang murah meriah, yang dimana burung pipit dijual 2 ekor dengan harga seduit, tidak ada 1 ekor pun yang jatuh ke bumi, mati jatuh ke bumi, tanpa seizin Bapa di surga, tanpa kehendak Bapa di surga. Maka kita jadi orang Kristen tidak perlu takut ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Tuhan Yesus menekankan lagi, engkau tidak perlu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Sedangkan 1 ekor burung pipit jatuh ke bumi saja, itu atas kehendak Bapa. Dari ayat ini menepis bahwa kita mati karena suanggi, kita mati karena orang, tidak bisa. Napas kita ini diatur oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka andalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini bisa membaca nanti, Bapak Ibu bisa melihat dalam Mazmur 112. Di situ jelas berbicara tentang bahagia orang benar. Oh, terlalu indah. Bapak Ibu baca Mazmur 112, di situ perikopnya adalah bahagia orang benar. Bapak Ibu akan melihat bagaimana ketika kita hidup benar, takut akan Tuhan, tetap setia di tengah pergumulan, bahkan ketika kita seperti domba di tengah serigala, kita tetap setia kepada Tuhan. Ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mau hidup benar dan takut akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berharga di mata Bapa dan Bapa berjanji akan memelihara kita. Belajarlah taat kepada Tuhan. Setialah kepadanya. Maka percaya kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai. Jangan takut karena Yesus, Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Dia akan menuntun kita melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara melalui renungan ini boleh memberkati kita. Ada 4 hal yang telah kita pelajari dari Matius pasal 10. Yang pertama, kalau Kristus memanggil, Kristus pasti akan memperlengkapi. Yang kedua, Kristus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah ketika kita mau sungguh-sungguh mengikutinya. Yang ketiga, bahwa Kristus mau ketika kita memberi, ketika kita melayani, lakukan segala hal itu dengan cuma-cuma kepada Tuhan. Karena apapun yang kita miliki hari ini, semua adalah pemberian Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau seperti domba yang ada di tengah serigala, jangan putus asa. Karena Kristus dapat mengusir segala ketakutan kita. Kita lebih berharga dari burung pipit, dan tidak ada 1 ekor burung pipit pun jatuh ke bumi, mati tanpa seizin Bapa di surga. Apalagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kiranya renungan dari Matius pasal 10 ini boleh memberkati kita semua. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Ada tantangan, pergumulan, kesulitan, tetap setia. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita semua. Shalom.